Katanya kalau pandemi ini kita nggak inovatif, kita akan tergerus, Pak. Betul, Pak ya? Betul Pak, betul sekali itu Pak. Erlangga ini yang besar bisa tergerus loh, Pak. Ada gerakan nggak ini, Pak? Oh pasti Pak, gitu Erlangga ya. pasti berinovasi Pak. Oke, pasti itu. Oke, apa itu Pak? Ya salah satunya kami yang menerbitkan sumber belajar dalam bentuk digital Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dua relasi yang masih berhubungan dengan pendidikan juga. Cuman bergeraknya beda Pak ya. Kalau kita bergerak langsung ke transfer of knowledge pada anak-anak, panjenengan untuk membantu kita untuk transfer of knowledge. Silakan Pak Wimala, perkenalan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya Wimala Hadi Astawa. Saya dari penerbit Erlangga yang berkantor di Semarang. Di penerbit Erlangga kami sebagai marketing komunikasinya. Pak Titit, monggo. Selamat siang Pak Arif dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Titit Romadona, menjadi salesnya Salesnya penerbit Erlangga. Ini Pak Titit merendah ini sukanya ini. Pejabat ini teman-teman ya, pejabat. Pak Wimala, kita masa pandemi ini ya Pak Wimala. Jadi tidak normal, new normal ya sebetulnya. Makanya betul, di studio ini kita ada akrilik pembatasnya biar tidak sama-sama membawa virus ya. Gimana Pak kalau di bidang kayak panjenengan ini distribusi sumber belajar di buku-buku dan lain sebagainya, progresnya bagaimana ini? Ya distribusi di sekolah memang banyak terkendala karena siswa juga tidak datang ke sekolah. Otomatis siswa untuk pengambilan sumber belajar ya mau tidak mau orang tua yang mengambilnya terbatas ya. Terbatas. Interaksinya terbatas. Betul Pak. Betul, Pak. Lalu untuk buku-buku selama ini bagaimana Pak? Apakah ada mengalami kelasuan? Peminatan sumber belajar masih cukup tinggi karena gitu ya? Betul Pak. Jadi masa pandemi ini ketika anak harus di rumah, otomatis sumber belajar lebih dibutuhkan oleh siswa. Tetap anak membawa sumber belajar. Tetap membutuhkan sumber belajar. Membutuhkan meskipun dari rumah Pak ya. Betul Pak. Tapi kalau salesnya keluar masuk sekolah tetap aktif ya Pak ya. Tetap Pak. Gimana Pak Didit gitu ya Pak untuk Iya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oh Pak. gitu. Dan yang penting kita harus janjian dulu Pak. Gitu ya. Ya janjian dulu, tidak konyong-konyong kita langsung datang menghadap kepala sekolah gitu. Harus janjian dulu. Dan bukunya juga tidak mengalami kelesuan. Otomatis gaji karyawan juga luar biasa, nggak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah Pak. Ya sampai saat ini kami tidak mengalami pengurangan karyawan tidak Pak. Oh gitu. Ya. Oke sip. Jadi kalau promosi ya teman-teman seperti yang disampaikan Pak Titit tadi Pak. Jadi kalau memang kita tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan sumber belajar kepada siswa, kami bisa melihat media sosial Pak. Gitu ya. Mungkin dengan e-flyer itu kami. Tetapi mau diakui atau tidak, pandemi ini juga kita harus peka dengan inovasi Pak, ya kan? Betul. Lah katanya kalau pandemi ini kita nggak inovatif, kita akan tergerus Pak. Betul Pak ya? Betul Pak. Betul sekali itu Pak. Erlangga ini yang besar bisa tergerus loh Pak. Ada gerakan nggak ini Pak? Oh pasti Pak, gitu Erlangga pasti berinovasi Pak. Oke, apa itu Pak? Ya salah satunya kami yang menerbitkan sumber belajar dalam bentuk digital Pak. Selama ini Erlangga dikenal dengan buku yang dicetak seperti itu, produk sumber dicetak. Kami juga menyiapkan produk dalam bentuk digital gitu Pak. Gitu, iya, mengikuti zaman ya Pak. Pasti harus tetap berinovasi, bergerak maju lah Pak. Sekarang kan udah banyak PDF beredar, apa semacam itu atau bagaimana? Produk digital kami tidak hanya sekedar file PDF ataupun file JPEG saja gitu, tidak Pak. Produk e-book Pak. Jadi e-book itu merupakan produk versi digital kami seperti itu Pak. Dalam e-book kami pun dilengkapi dengan media pembelajarannya gitu Pak. E-book ini bentuknya seperti PDF. E-book ini bukan PDF dan bukan JPEG. Lalu? Jadi memang ini murni sistem. Di dalam e-book kami bisa ada multimedia di sana. Oh gitu. Iya. Jadi nanti tinggal klik saja di e-book kami itu. Nanti sudah ada video pembelajarannya juga gitu Pak. Oh gitu. Yang di meja ini misalnya. Ya, misalkan ini Pak. Yang mana? Yang besar atau yang kecil ini? Yang ini Pak. Oh yang kecil itu. Dituju aja Pak. Ini Pak. Oke. Ya, e-book kami sekarang buku Erlangga kami tampilkan dalam bentuk kecil ini teman-teman semuanya. Luar biasa. Kayak voucher Pak. Kayak voucher ya. Kayak SIM card ya. Betul. Luar biasa, segitu ada uangnya ya. Ada Pak, pasti Pak. Bisnis is bisnis Pak. Bisnis. Saya bawa. Luar biasa. Tepuk tangan ya.
Pak Wimala bisa ya. Jadi kalau nggak pinter ngomong nggak jadi markom ini ya. Iya. Nggak dapat duit ya Pak Titit ya. Kita digaji karena pinter ngomong aja. Gitu. Terus itu berarti itu kita bukanya di platform apa Pak? Di Oke. maksudnya di PC atau di gadget lain? Jadi e-book Erlangga itu bisa dibuka melalui Play Store, Pak. Dibuka Play Store. Ah, Nanti cari e-book Erlangga, ketik mm. saja e-book Erlangga gitu Pak Arif. Gitu. Kemudian diinstal saja. Oh gitu. Instalnya juga tidak begitu besar kok Pak, hanya 6 Hmm. sampai 7 mega saja. Oh gitu. Tidak terlalu berat lah seperti itu. Hmm. Kemudian tinggal milih judul buku sesuai voucher yang dia punya gitu. Kemudian masukkan kode di belakang, itu ada kode belakang gitu. Oh gitu. Yang digosok seperti pulsa zaman dahulu gitu tuh Pak. Oh iya luar biasa Baru itu ya. kode itu dimasukkan di dalam Mm-mm. aplikasi yang sudah diinstal tersebut Bisa, Pak oh Arif. gitu. Bisa berapa gadget atau hanya satu gadget itu? Satu gadget bisa lebih dari satu Pak. Mau 10 e-book bisa. Yang penting aja vouchernya ini. Yang penting punya voucher ini saja. Oh gitu. Enggak, Iya. artinya gini. Artinya itu satu voucher. Ya. Boleh nggak dipakai di 10 gadget misalnya? Bisa nggak itu? Kalau satu voucher ini untuk satu akun Pak. Yang penting satu akun nih ya. Satu akun. Oh gitu. Ya seperti pulsa zaman dahulu kan ketika sudah dimasukkan di HP kan tidak bisa dimasukkan di HP yang lain Oh Pak. gitu ya. Oke, Otomatis satu kode yang ada di belakang sini Mm-mm. Pak Arif Mm-mm. ini hanya untuk satu akun saja. Sudah hangus kalau sudah nggak bisa dipakai di akun Iya, lain. Sudah Kecuali di handphone yang lain akunnya pakai akun itu. betul. Kalau mau sharing akun istilahnya Sharing akun. Wah. Jadi saya sudah logout gitu tuh Pak. Nanti Ah. Pak Arif masuk dengan akun kami Mm-mm. itu baru bisa. Progresnya gimana? Ketertarikan dari siswa saat ini Pak? Tahun ini Pak Mm-mm. SMA di seluruh kota Semarang Mm-mm. ya 95% menggunakan e-book. Oh gitu. Sekolah negeri khususnya sudah menggunakan e-book Erlangga ini Pak Arif. Zamannya sekarang Pak Titit ya. Iya. Pak. Eranya era sekarang Pak. Era sekarang, Pak. Erang zaman now ya. Anak muda Pak. Iya, Iya. jadi kita harus mengikuti sense anak muda ya, Betul, zaman Pak. now ya. Betul, Pak. Meskipun kita orangnya orang-orang oleh. Enggak juga Pak, enggak juga. Oh gitu. Ini dijual di mana saja gitu misalnya? Apa di toko-toko buku atau lewat door to door, maksudnya lewat sales per sekolahan itu atau gimana? Untuk saat ini e-book dijual melalui sales langsung Pak. Oh gitu. Di toko buku belum ada ya Pak Titit ya? Belum ada. Jadi kita modelnya untuk yang e-book ini karena kita anggap ini produk khusus ya Pak. Jadi kita direct selling Pak. Direct Langsung ke selling. sekolah-sekolah. Nah, seperti panjenengan ini kan kita dibantu broadcast ibaratnya seperti itu, Gitu Pak. ya. Kita terima kasih nanti. Sama-sama. Nanti kalau akhir sesi ini kita bisa nampilkan nomor telepon kami ya Pak ya. Biasa kalau marketing bawaannya langsung Gitu jualan. ya. Ada ya. Oke. Terus gini Pak, dari buku-buku ini yang paling laku itu yang diminati buku yang tema apa atau mapel apa Pak? Cenderung yang mapel-mapel utama Pak. Itu mereka sangat butuhkan gitu. Antusias ya. Antusias sekali Pak. Oke. Walaupun guru-guru yang mungkin masih zaman-zaman lama tapi mereka mau belajar juga untuk bisa menggunakan e-book Erlangga ini gitu Iya, Pak. oh Ya. gitu. Jadi Ya. investasi pertama di edukasi orang-orang di edukasi guru-guru zaman dahulu ya, generasi Betul. lama dan siswa baru itu investasi awal. Tapi selanjutnya kan udah lancar. Ya, Gitu. hanya awalnya saja Pak. Tapi Gitu kalau ya. sudah berjalan Bapak Ibu guru ya akhirnya senang juga. Gitu Seperti ya. itu. Ya, awalnya kayak sama saya kayak pengantin baru, Pak ya. Iya. Pak Arif bisa aja nih. Jadi kan kita nggak masalah ngomongin pengantin baru ya. Mempunyai teman baru maksudnya. Kemudian di buku-buku ini ada yang di level SD atau di SMP atau hanya level-level SMP? Oke Pak Arif, jadi e-book Erlangga itu sudah mulai dari jenjang TK bahkan. Oh gitu. Iya, kalau TK itu wujudnya kayak buku cerita. Jadi nanti orang tua mendongeng kepada anaknya gitu tiap malam gitu, Heeh. bukannya buka HP. Pak. Oh gitu. Jadi membaca sudah menggunakan Android. Oh Pak. gitu. Iya. Ada manfaatnya juga loh buat orang tua. Di samping orang tua bukanya drakor ya, begini ya. Dia Iya. jadi mau tidur gak usah baca drakor ya, gak usah lihat Iya, drakor, liatin aja buku anaknya. Betul. Karena dongeng tiap malam sangat bagus untuk perkembangan anak juga. Gitu ya. Jadi jenjang SD juga sudah ada Pak Ari. Iya, SMP, SD ada. SM, bahkan Gitu. perguruan tinggi pun kami sudah melangkah ke sana. E-book Erlangga labelnya ya. Iya Pak. Saya penasaran, bedanya dengan PDF yang beredar di dunia maya apa sih Pak? Kita kan bisa searching Searching. di Google. Oh ini ada ini materi-materi ini. Itu yang membedakan apa Pak ini? E-book Erlangga ada multimedia di sana.
Apa itu misalnya? Jadi tidak hanya file PDF saja, tapi ketika ngeklik di e-booknya ada tombolnya langsung. Oh Pak. gitu. Iya. Jadi tidak hanya melihat file PDF saja, tidak. Jadi Ketika dipencet tombol dia diklik aja muncul videonya. Pak. Muncul video. Ya. Otomatis head gadgetnya ada koneksi internet ya. Setelah di-download, otomatis tuh filenya sudah langsung tersimpan, Bapak. Oh gitu. Berarti umpama pertama kita memang download. Iya. Ketika dipencet tombol tadi. Yes. Untuk selanjutnya sudah bener, nggak Pak. usah download. Iya. Oh gitu. Hemat kuota ya. Yang membedakan dengan PDF memang sebenarnya itu filenya bukan PDF, Pak. Itu memang benar-benar buku yang versi digital aja. Oh gitu. Versi digital. Jadi kalau Bapak Ibu atau para murid itu sudah punya buku e-book tersebut, otomatis beliau itu bisa menikmati konten-kontennya. Salah satunya juga memberi catatan, Pak. Oh gitu. Jadi di e-book itu ada halaman atau menyisipkan teks di situ, misalnya catatan-catatan penting ditulis di situ. Kemudian ada aplikasi untuk bookmark. Kita menandai gitu. halaman-halaman penting. Ada bookmark, ada notesnya. Ya, gitu kemudian ya. yang berikutnya ketika kita mau buku kita kan 200 halaman misalnya kan, kita mau ke halaman 150, otomatis itu kan tidak mungkin kita buka satu-satu, itu kan terlalu lama, Pak. Kita langsung ketik aja angka 150, otomatis nanti langsung melompat ke halaman 150. E-book itu memang dikhususkan untuk kepemilikan ke individual, Oh gitu. ke personal siswa gitu ya, Pak. Atau Untuk private ya. private. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, nah bagaimana kalau sekolah itu ingin mengkoleksi e-book kita? Erlangga kita buatkan namanya e-library. Apalagi itu. Digital itu, Pak. Ada lagi. Jadi kita buatkan perpustakaan digital. Bisa saja dia. Gimana? Panjenengan hanya mengisi koleksi bukunya dari e-book. Oh gitu. Jadi buku ini bisa disisipkan di perpustakaan digital. Iya, benar Digital itu, Pak. library. E-library itu untuk sekolah. Pemberlakuan budaya literasi di sekolah itu jangan sampai hilang. Budaya literasi kan memang penting. Seperti Ya, di kita madrasahnya kan juara perpustakaan tingkat kota Semarang. Yes. Pak. Ya. Ya. Kalau Hebat itu, literasi itu kan jantungnya madrasah, jantungnya sekolah ya. Kalau perguruan tinggi kan perpustakaan itu jantungnya perguruan tinggi. Yes. Pandemi ini memang cocok dengan konsep ini. Ya cuman kembali lagi nanti ada beberapa benefit mungkin ya. Itu gimana? Sederhananya bagaimana ini pemirsa biar pada tahu ini. Jadi sederhananya gini Pak Arif. Jadi e-book Erlangga yang sekolahan sudah beli itu Pak. Voucher tadi itu ketika dimasukkan di dalam e-library, library itu program yang sudah kami siapkan untuk sekolah. Jadi ini produknya Pak Arif, kami sudah siapkan tempatnya. Gitu. Sudah ada wadahnya ya, ada platformnya ya. Platformnya seperti itu. Oke, disisipkan satu persatu di situ. Ya, dimasukkan di e-library atas nama sekolah langsung, Pak. Semua bisa mengakses, semua siswa misalnya. Nanti siswa tinggal mendaftar ke perpustakaannya sekolah tersebut. Oh gitu. Nanti siswa bisa langsung meminjam buku secara virtual. Oh gitu. Ya, nanti tinggal siswa mengajukan sebagai member gitu tuh, Pak. Kemudian nanti siswa tinggal meminjam buku. Ya gitu ya. Otomatis dia bisa pinjam buku e-library tadi ya. Bisa. Tapi umpama dia udah dipinjam oleh anak lain ketika stoknya habis, berarti anak lain bisa minjam atau enggak itu? Kalau memang dibutuhkan, misalkan seperti itu, petugas perpustakaan masih bisa menarik paksa, Pak. Oke, di cut off ya. Di cut off masih bisa. Oh gitu. Misalkan judul-judul tertentu ini sangat diminati banyak orang. Ini kok ada si A pinjamnya sampai 50 hari misalkan. Itu petugas perpustakaan masih bisa. Kalau 50 hari itu enggak minjam itu. Oh. Ya misalkan gitu kan Pak. Iya, kontrak itu Pak. Kontrak itu. Kontrak ya. Ya, misalkan seperti itu Pak. Siap. Jadi ada hak prerogatif dari petugas perpustakaan ya. Betul Pak, betul. Dari dashboardnya dia. Jadi petugas dengan adanya e-library ini Pak Arif, jadi petugas perpustakaan tidak harus nongkrong di perpustakaan terus Pak. Dari rumah bisa ya? Bisa, gitu. asalkan petugas perpustakaannya terkoneksi dengan internet, tinggal memasukkan akunnya saja melalui website kami. Gitu, baik, Pak. Setara dengan buku fisik nggak? Misalnya untuk dipertanggungjawabkan di dana bos atau apa ini bisa nggak Pak? Kalau untuk e-library Erlangga ini Pak Arif, ini bisa dibeli lewat Siplah juga. Karena Siplah kan sistem pengadaan buku pengadaan di sekolah. Oh bisa ya? Bisa. Oh jadi sudah bisa diakui ya? Diakui. Ya pintar ini mencari peluang nih Erlangga. Ada orang-orang hebat di balik pendidikan ya. Iya Pak. Memang diakui atau tidak ya memang ini modal ya. Memang ada harga, ada barang. Betul Pak. Ya, jar basuki mau bewa. Betul. Ngomong-ngomong masalah harga, saya nggak bicara harga ya. Oh, iya, nanti bisa dihubungi sendiri. Nanti menghubungi di bawah sini Pak Arif. Oke, saya nggak jualan produk ini. Kita iya, kan edukasi ya. Betul Pak Arif. Terus ada lagi Pak, ini mumpung masih ada space waktu, silakan ada hal lain yang perlu disampaikan? Oke. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi memang Erlangga secara digital sudah menyiapkan produk Pak. Ya untuk sumber belajar tadi Pak. Tapi anak kan
generasi sekarang jangan terlalu sering online juga gitu loh Pak. Kalau harus melihat HP terus, harus melihat laptop terus kan juga kasihan Pak. Betul. Ya, karena itu Erlangga juga menyiapkan sumber belajar yang lain Pak Ari. Ada alternatif. Kami punya namanya SMS. Isinya Ya. apa itu Pak? Gimana? Jadi ini latihan soal secara terpadu gitu lah Pak ya, yang gitu. bisa diberikan siswa dari gurunya seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi ini memang kami kemas dalam bentuk lembaran saja Pak Ari. Jadi per lembar ya? Per lembar. Oh enggak berjilid ya? Tidak, per lembar saja. Oh gitu. Jadi ini ada kantongnya juga, ini kantong Pak Arif. Ini Oh, sebagai gitu. sarana mediasi. Wadah ya? Wadahnya. Jadi 1 minggu ini siswa diberikan latihan 1 lembar itu nanti dimasukkan di dalam kantong sini. Semacam portofolio gitu iya, ya? Oh, portofolio gitu. Seperti itu. Nanti dibawa oleh siswa. Siswa mengembalikan juga membawa kantong ini lagi. Untuk berapa tema itu atau untuk berapa minggu? Atau berapa Jadi bulan? untuk 1 semester Pak. 1 semester? Ya, 1 semester untuk 1 mapel misalnya hanya 1 kantong ini ya? Ya, 1 kantong ini. Sudah cukup ya? Sudah cukup Pak. Ada total berapa? Ada 2 jenis produk Pak. Yang satunya adalah per tema. Kalau per tema, kalau kelas 1, 2, 3 ada 8 tema Bapak. Gitu. Kalau mapel ya kita ada sekitar 6 mapel. 6 gitu. 6 mapel. Dan kita membuat ini sebenarnya backnya juga ya karena pandemi ini Bapak. Gitu kita ya, menyesuaikan ya. Menyesuaikan, betul. Beberapa sekolah itu kan saya sering lihat orang tua itu bawa tugas dikumpulkan. Di sekolah bawa tugas dikumpulkan. Nah, kenapa tugasnya kita tidak berikan semua aja Pak? Langsung nanti ya. Orang tua tinggal foto atau mengumpulkan lembaran-lembaran ini. SMS ini dilengkapi dengan quick response code atau QR code. Jadi materi-materinya kita siapkan dalam bentuk QR code. Menyekan QR code itu kan nanti materinya keluar sambil kerjakan. Lagi-lagi zaman now lagi. Iya Pak. Jadi produk-produk yang kami bawa ini memang relevan insya Allah relevan di masa pandemi saat ini. Andai kan ini kita waktu sekolah dulu ada kayak gini Pak ya. Kita yang zaman all kayak gini, alhamdulillah lah masih bisa panjang umur nemu nih kayak gini, pandemi ada inovasi-inovasi ini. Betul Pak Arif. Terus buku ini berarti mulai kelas 1 sampai kelas 6 kalau SD ya. Kalau SMP alias SMA juga sama. Sama Pak. Jadi dijual di sekolah di by sales atau juga direct selling ya, Pak. Karena memang kita jemput bola Pak. Jangan sampai Bapak Ibu guru atau orang tua itu mohon maaf keluar rumah atau keluar sekolah gitu loh Pak. Juga mereka tidak usah dikhawatirkan juga mereka jarang keluar juga sih. Iya benar. Kan mungkin ke toko buku juga terbatas. Iya, betul. Kayaknya Pak Titit pengalaman pribadi ya, anaknya di rumah mendampingi penuh ini. Anak saya dari yang kelas 1 pakai Erlangga. Ya karena ayahnya kerja di Erlangga. yang kelas 9 juga pakai Erlangga walaupun buku pegangannya tidak mutlak semuanya Erlangga di sekolah tapi gitu ya. Buku pendampingnya saya belikan Erlangga semua. Pak. Gitu. Beli atau gratis ini? Kalau saya beli Pak. Bener apa enggak itu Pak? Gini. Cek lah Pak. Lu orang kantor. Baik, ada lagi Pak yang perlu disampaikan dari Pak Mala. Jadi ini semuanya terprogram Pak. Jadi sudah sistematis ya Pak ya. Respon Bapak Ibu guru ya cukup positif Pak. Orang kantor juga seneng kalau responnya positif ya Pak ya. Pasti Pak. Otomatis nanti ya gaji kita positif juga Pak. Gitu ya. Pandemi nggak pandemi jalan terus ya. Jalan Pak. Gitu ya. Show must go on Pak. Show must go on ya. Nggak urusan listrik mati apa show must go on. Jalan. Ya. Baik pemirsa ini. Jadi keputusan ke pemirsa. Jadi kita mau mengikuti pandemi ini dengan buku apa, dengan media apa. Ini kan keputusan tergantung dari user langsung ya. Betul Pak. Beberapa platform sudah disediakan, beberapa penerbit juga sudah menyediakan. Tinggal keyakinan dari teman-teman masing-masing. Benar Pak. Betul. Ada satu pesan untuk pemirsa podcast pendidikan. Bapak dan Ibu semuanya, ya mari kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Berikanlah pembelajaran dengan hati, supaya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita semuanya. Berikanlah produk-produk yang memang terbaik supaya ke depan generasi kita bisa lebih baik lagi. Indonesia yang sudah mempunyai tujuan yang besar, mari kita dukung dengan pendidikan anak-anak kita yang lebih baik lagi. Dan penerbit Erlangga siap untuk melayani ilmu pengetahuan untuk Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Imala, Pak Didi. Semoga Indonesia makin maju, makin berpendidikan. Amin. Kita yang tua-tua ini makin pekajamat. Terima kasih juga kepada penerbit Erlangga yang datang hari ini. Pemirsa podcast pendidikan, terima kasih. Hari ini kita telah mendapatkan beberapa ilmu dari 2 narasumber kita. Ya, keputusan kembali ke pemirsa lah. Ya, begitu kan Pak ya? Betul Pak. Siapa Pak? Baik, sampai jumpa di podcast pendidikan episode selanjutnya. Terima kasih Pak Wimala, terima kasih Pak Didit. Sama-sama Pak Arif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.